Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahaa 'anit ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: wa ani'buduni rabbi ila siratim mustaqim. Faqala ta'ala: utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir melaksanakan ibadah fardu Jum'ah. Semoga rangkaian ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita ittiba mengikuti jejak sunnahnya. Khatib kali ini mengambil tema ibadah bertujuan untuk membentuk akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sedikit perbedaan konsep ibadah di dalam agama Islam jika kita perhatikan dengan konsep ibadah di luar Islam. Misalnya, konsep ibadah di luar Islam adalah dalam rangka menyembah. Lebih-lebih dalam agama primitif, makna menyembah di sana adalah memberikan sesuatu yang bersifat sesaji kepada zat yang dianggap Tuhan. Karena Tuhan dipersepsikan dalam agama-agama di luar Islam adalah zat yang menakutkan serta memiliki sifat yang keras dan sangat kejam. Oleh karena itu, agar Tuhan tidak marah, maka puncak daripada sesembahan dalam agama-agama di luar Islam adalah bentuknya pemberian sesaji. Maka kalau kita lihat konsep Tuhan di dalam agama kita adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak digambarkan sebagai suatu bentuk zat yang menakutkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang maha pengasih dan memiliki sifat-sifat yang luhur serta sifat-sifat yang baik. Oleh karena itu, beribadah di dalam konsep Islam adalah dalam rangka taqarrub, mendekat kepada zat yang maha baik, agar hamba Allah yang melakukan ibadah menjadi baik. Dan jika kita perhatikan pelaksanaan ibadah di dalam Islam tidak dilakukan sekali, tetapi dilakukan secara berulang-ulang. Ini maknanya adalah latihan ataupun exercise. Kita ungkap misalnya ibadah yang paling sering kita lakukan adalah ibadah sholat. Sholat kita lakukan secara berulang-ulang.
agar ruh kita mendekat kepada yang maha baik. Dampak daripada ruh yang baik itu akan nampak dalam pergaulan kita sehari-hari. Memahami ibadah dalam arti sekedar menggugurkan kewajiban atau hanya sekedar untuk mendapatkan pahala dan menunaikan suatu kewajiban yang telah diperintahkan kepada kita, memang itu sesuatu yang mesti. Bahkan ujung daripada setiap kita mengharapkan bahwa dengan ibadah yang kita lakukan kelak kita mendapatkan ridha Allah dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuatu yang pasti, sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan amal salih, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, dengan ibadah yang mereka lakukan itu kelak akan mendapatkan balasan dari Tuhan mereka. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, apa balasannya? Jannatu adnin, surga adnin, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, mereka mendapatkan keridhaan dari Tuhan mereka, waradu an, dan juga mereka pun ridho terhadap apa yang telah mereka dapatkan. Dzalika liman khasya rabbah, demikianlah Allah memberikan kepada orang-orang yang memiliki rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini efek daripada ibadah yang kita katakan sebagai sesuatu yang pasti. Akan tetapi yang menjadi problem adalah mengapa ibadah yang kita lakukan sehari-hari tidak tampak dalam kehidupan kita di dunia ini, yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang saleh. Sehingga sangat mengejutkan sekali bahwa negara kita yang berpenduduk muslim mayoritas menjadi pemain judi online yang sangat masif. Ini menjadi satu tanda tanya. Begitu juga menjadi pertanyaan bagi kita, negara kita yang mayoritas muslim beragama Islam, ternyata indeks korupsi kita juga sangat buruk dibandingkan negara-negara lain yang mungkin bukan mayoritas Islam. Ini yang kita katakan tadi sebagai salah satu bentuk apa yang kita katakan sebagai ibadah di dalam ajaran agama kita belum tepat sasaran, karena tidak melahirkan pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang memiliki akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sedikit kita uraikan tentang hikmah di balik pelaksanaan ibadah salat 5 waktu yang kita lakukan secara berulang-ulang. Kita persepsikan pada waktu subuh tadi kita melaksanakan salat subuh ketika kita belum melaksanakan aktivitas apapun. Dan di dalam doa iftitah kita berjanji di hadapan Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah Maha tahu bahwa waktu siang nanti kita akan mendapatkan banyak cobaan-cobaan yang di depan mata kita. Mulai dari kita bergerak dari rumah, berada di jalan raya, kita sudah menyaksikan betapa tingkah mereka yang sangat negatif ketika mereka berada di jalan raya. Antara lain tidak mematuhi ketentuan-ketentuan ketika mereka sedang berada di jalan raya tersebut. Ada yang menggunakan ruang publik tersebut dengan merokok, sehingga asapnya dan abunya menerpa orang-orang yang di belakangnya. Kemudian sampai kita ke tempat kerja, kita sedang merencanakan satu pekerjaan yang kadangkala nurani negatif kita ketika sampai program itu di hadapan kita,
Mungkin karena kita tidak menjadikan ibadah sholat itu sebagai tanha anil fahsya wal munkar, semoga dijauhkan Allah. Kita masih berpikir dari sisi mana anggaran ini yang bisa kita kentit untuk kepentingan pribadi dan kelompok kita. Padahal di waktu subuh tadi kita sudah menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena memang sholat yang kita lakukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Sholat yang kita lakukan hanya sekedar untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya ibadah di dalam Islam lebih dari itu. Takarrub, tunduk, patuh, menyerah terhadap ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita maknai sholat subuh kita memberikan energi positif, itu mesti kita buktikan mampu menjaga diri kita tanha anil fahsya wal munkar dari subuh tadi sampai kira-kira menjelang masuknya waktu zuhur yang akan kita laksanakan. Disitulah energi positif sholat subuh akan berakhir. Maka sebentar lagi akan kita recharge kembali dengan melaksanakan sholat fardu Jum'ah sebagai pengganti sholat zuhur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ba'da zuhur nanti energi positif sholat zuhur itu akan bertahan insya Allah sampai waktu asar. Energi positif sholat asar masih bertahan sampai sholat maghrib. Energi positif sholat maghrib mampu bertahan mengontrol pribadi kita sampai waktu sholat isya. Perhatikan jarak antara ibadah sholat isya sampai sholat subuh begitu jauh dan praktis tidak ada kegiatan ibadah. Karena kita tidak memiliki interaksi sesama manusia, sehingga potensi untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa tidak terjadi, maka tidak diperlukan ibadah kecuali mereka yang melaksanakan ibadah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Jarak antara sholat isya sampai masuk sholat subuh tidak ada kegiatan ibadah karena kita memang sedang tidur. Normalnya kita sedang tidur, sehingga dosa-dosa tidak akan terjadi. Maka disinilah fungsi sholat sebenarnya, tanha anil fahsya wal munkar. Mudah-mudahan kita bisa memaknai ibadah yang kita lakukan ini lebih dari sekedar menyembah, tetapi dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada zat yang maha baik, sehingga kita memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia, di samping kita berakhlak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kelak akan tempatkan kita di surga jannatun na'im. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian ibadah selanjutnya yang mahdhah adalah shaum. Praktiknya kita tidak makan dan tidak minum. Tetapi apa maksud Allah di balik ibadah saum itu? Kita baca dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita kepada pemaknaan saum yang kita lakukan berulang setiap tahun. Hadis pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yada' qawla dzur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan-perkataan kotor dan perbuatan-perbuatan yang keji, maka Allah tidak memperhitungkan puasanya meski dia sudah tidak makan dan tidak minum. Jadi target puasa sebenarnya adalah memperbaiki tutur kata dan memperbaiki perilaku sehari-hari. Sebaliknya, manakala orang yang berpuasa terus-menerus tetapi perkataannya tetap kotor dan perilakunya menyakiti hati orang lain, maka puasanya tidak diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadis kedua, Rasulullah SAW bersabda mengenai ibadah saum. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu ya tidak bermanfaat, kecuali hanya yang dia dapatkan adalah hanya lapar dan dahaga saja. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa memaknai bahwa saum sebenarnya muaranya adalah akhlakul karimah. Ibadah yang ketiga, zakat. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum. Pungutlah sebagian harta dari orang-orang yang mampu sebagai zakat ataupun sedekah. Untuk apa fungsinya? Tutahhirhum, supaya harta mereka tidak bercampur dengan harta orang lain yang mestinya tidak mereka makan, karena ada hak-hak orang lain di dalam harta tersebut. Wa tuzakkihim biha, dan menciptakan jiwa yang bersih sehingga tumbuh rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin. Muaranya juga akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah haji. Ketika kita berhaji dan berumrah, ada satu prosesi yang kita sebut sebagai miqat. Miqat itulah tempat kita melafazkan niat kita berhaji ataupun berumrah. Labbaik Allahumma hajjan wa labbaik Allahumma umratan. Ku penuhi panggilan hajimu ya Allah, dan ku penuhi panggilan umrahmu ya Allah. Yang menyentakkan kita ketika prosesi kita melafazkan niat itu, di saat itulah kita menanggalkan pakaian-pakaian kita yang membedakan kita dari orang lain. Karena pakaian selalu menunjukkan status sosial kita. Maka di mikot itu kita tanggalkan pakaian kita dan kita ganti dengan dua pakaian putih yang tidak berjahit, yang kita sebut sebagai pakaian ihram. Apa maknanya? Allah tidak menginginkan kita datang dengan status kita sebagai orang kaya, sebagai pejabat, sebagai orang-orang yang memiliki tingkat intelektual yang lebih tinggi dari yang lain. Tetapi Allah hanya ingin menerima kita sebagai hambanya yang datang membawa penuh dengan dosa-dosa dan kesalahan. Sehingga prosesi haji yang paling menyentuh adalah ketika kita melaksanakan prosesi wukuf di Arafah. Pada saat tergelincirnya matahari sampai terbenam, maka prosesi wukuf tersebut adalah kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, menyadari segala macam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga selesai prosesi haji kita kembali menjadi orang-orang seperti yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, yang bersih dari dosa-dosa dan kesalahan. Sehingga setelah kembali ke tanah air, maka jadilah dia seorang haji yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi sayang, karena ibadah haji itu tidak dimaknai sebagai pembentuk akhlakul karimah, tetapi malah sebaliknya untuk mengangkat status sosial di tengah-tengah masyarakat, maka yang kita lihat adalah sekembalinya dari haji bukan semakin tawadhu dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menampilkan kesombongan dan keangkuhan. Salah satu indikatornya adalah ketika kita mengundangnya dan kita lupa membubuhkan kalimat ha di belakang namanya, maka dia bisa mengembalikan undangan tersebut karena perasaan marah. Sehingga ada yang berkelakar mengatakan, haji sekali ha, haji dua kali ha ha, haji tiga kali ha 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 ha. Karena memang haji bukan itu fungsinya. Karena haji sudah kita selesaikan. Tetapi haji yang sebenarnya adalah mengubah perilaku kita dari perilaku-perilaku yang jauh ketaatan kita kepada Allah menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu,
pribadi-pribadi yang khusyuk, pribadi-pribadi yang menampilkan akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kiranya dengan orientasi ibadah yang kita maknai bukan sekedar menyembah, tetapi ibadah dalam rangka membentuk akhlakul karimah, insya Allah segala ibadah yang kita lakukan vertikalnya kepada Allah, tetapi hendaknya kita dapat menunjukkan bekas daripada ibadah tersebut adalah pribadi-pribadi muslim yang baik, pribadi-pribadi muslim yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perilaku baik kita kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa hal yang menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bagi kita adalah pandangan sebagian mereka-mereka yang sebenarnya sudah jauh dari agama, ketika mereka menyaksikan orang-orang yang selama ini covernya dekat kepada agama, tetapi justru dialah yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Inilah yang menjadi satu alasan bagi mereka. Buat apa kegiatan agama dilakukan kalau hanya dijadikan sebagai topeng dan dijadikan sebagai kedok? Seolah-olah dia tampil sebagai pribadi yang baik, tapi sebenarnya di belakang itu dialah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Walaupun ini merupakan suatu fakta, tapi kita tidak bisa mengeneralisasi orang-orang yang beragama seperti itu. Akan tetapi bagi mereka yang terlanjur tidak suka kepada agama, inilah yang mereka jadikan sebagai alasan untuk tidak mau menjadikan agama itu sebagai bentuk pembinaan ataupun pendidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan ini merupakan salah satu yang mungkin juga tidak bisa kita salahkan, karena sesungguhnya manakala pribadi seorang muslim yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, perlu kita sadari bukan pribadi muslim itu saja yang disalahkan, akan tetapi banyak di antara mereka yang memandang lebih jauh dari itu. Inilah perilaku orang-orang yang beragama. Semoga kiranya hal ini dapat menjadi renungan bagi khatib yang menyampaikan, juga kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang beragama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة